Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, semangat belajar agama bersama dengan channel pembelajaran PAI bersama dengan Ibu Hani Oktora SPDI. Ananda semua, hari ini kita akan membahas tentang pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah yang merupakan materi kelas 8 semester 1. Untuk mengawali pelajaran hari ini, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini adalah kompetensi dasar bab ke-6. 3.13 memahami sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan masa Bani Umayyah. 4.13 menyajikan rangkaian sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan masa Bani Umayyah. Nah, pada pembahasan pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah ini dibahas menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah Daulah Umayyah di Damaskus. Yang kedua, Daulah Umayyah di Andalusia. Yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan. Dan terakhir, pertumbuhan kebudayaan. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan kamu dapat mengambil hikmah dari sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah, yang pada akhirnya melahirkan sikap mulia sebagai berikut. Meningkatkan rasa cinta terhadap ilmu pengetahuan, semakin rajin membaca dan menuntut ilmu, percaya diri dan pantang menyerah, dan tekun dalam belajar. Tahukah kalian bahwa sejak dahulu kemajuan suatu bangsa selalu ditandai dengan kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan budaya? Dalam sejarah tercatat bahwa semasa pemerintahan khalifah-khalifah Daulah Umayyah hal ini sudah terbukti, baik semasa Daulah Umayyah di Damaskus ataupun di Andalusia Spanyol. Damaskus, sekarang ibu kota negara Suriah, menjadi saksi sejarah betapa majunya peradaban dan ilmu pengetahuan saat itu. Kota Damaskus juga dikenal dengan kota pelajar. Jumlah sekolah sudah mencapai 20 sekolah. Perpustakaan besar juga didirikan untuk mendukung tumbuh kembang ilmu pengetahuan. Begitu juga keberadaan Daulah Umayyah di Andalusia. Kota Cordoba menjadi pusat ilmu pengetahuan. Di sana didirikan Universitas Cordoba yang mempunyai koleksi buku hingga 400.000 judul. Sungguh hal ini merupakan kemajuan yang tiada duanya di dunia. Oleh para ahli sejarah, kemajuan Cordoba disebut-sebut sebagai cikal bakal pembawa kemajuan bangsa barat di kemudian hari. Nah, mari kita renungkan, umat Islam pada waktu itu sudah menjadi pelopor kemajuan ilmu pengetahuan. Jadi sangat disayangkan jika generasi muda sekarang menjadi malas belajar dan lemah. Daulah Umayyah di Damaskus berdiri selama 90 tahun dari 661 hingga 750 Masehi. Pendirinya bernama Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah. Ia sendiri menjadi khalifah pertama Daulah Umayyah. Adapun khalifah Bani Umayyah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, Yazid bin Muawiyah, Muawiyah bin Yazid, Marwan bin Hakam, Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, Yazid bin Abdul Malik, Hisham bin Abdul Malik, Walid bin Yazid, Yazid bin Walid, Ibrahim bin Walid, dan terakhir adalah Marwan bin Muhammad. Nah, dari 14 khalifah tersebut, ada beberapa di antaranya yang membawa Daulah Umayyah ke puncak kesuksesan. Yang pertama adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Di samping melakukan perluasan wilayah Islam, ia juga mendirikan dinas pos, menyediakan kuda dengan peralatan lengkap, berusaha menertibkan angkatan bersenjata dan mencetak mata uang. Yang kedua adalah Abdul Malik bin Marwan. Ia mencetak uang dengan memakai kata-kata dan tulisan Arab. Di samping itu juga berhasil melakukan pembenahan administrasi pemerintahan dan memberlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi pemerintahan Islam. Yang ketiga adalah Walid bin Abdul Malik. Di bawah pemerintahannya, negara sangat tentram, makmur, dan tertib. Umat Islam merasa nyaman dan hidup bahagia. Selain itu, prestasinya adalah perluasan wilayah dari Afrika Utara menuju wilayah barat daya benua Eropa, di mana pasukan Islam berada di bawah pimpinan Panglima Tariq bin Ziyad. Yang keempat adalah Umar bin Abdul Aziz. Pada masa pemerintahan beliau, perluasan wilayah kekuasaan Islam sangatlah luas, baik di timur maupun di barat. Daulah Umayyah di Andalusia. Kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus berakhir pada tahun 750 Masehi. Kekhalifahan pindah ke tangan Bani Abbasiyah. Namun, salah satu penerus Bani Umayyah yang bernama Abdurrahman ad-Dakhil dapat meloloskan diri dari kejaran pasukan Bani Abbasiyah dan masuk ke Andalusia, lalu mendirikan pemerintahan sendiri yang berpusat di Cordoba.
Cordoba menjadi pusat berkembangnya ilmu pengetahuan pada masa itu. Kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan ditandai dengan adanya Universitas Cordoba dengan pustaka yang mempunyai 400.000 judul buku. Didirikan masjid-masjid yang megah dan indah menandakan kesadaran beragama sangat tinggi saat itu. Perkembangan ilmu pengetahuan. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah, ilmu pengetahuan mengalami kemajuan yang sangat berarti, diantaranya sebagai berikut. Ilmu kimia dengan tokoh Abu Al-Qasim Abbas Ibnu Farnas. Ilmu kedokteran Abu Al-Qasim Al-Zahrawi. Ilmu sejarah Abu Marwan Abdul Malik bin Habib, Abu Bakar Muhammad bin Umar, Hayyan bin Khalaf bin Hayyan. Dan ilmu bahasa dan sastra Ali Al-Qali, Abu Bakar Muhammad bin Umar, Abu Amru Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Abdur Rabbi, dan Abu Amir Abdullah bin Syuhaib. Pertumbuhan kebudayaan. Pada masa Bani Umayyah juga berhasil mengembangkan bidang lainnya seperti arsitektur. Perkembangan arsitektur terlihat dari bangunan-bangunan artistik seperti masjid-masjid yang memenuhi kota dengan memadukan gaya Persia dengan nuansa Islam. Organisasi militer dikelompokkan menjadi 3 angkatan, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Kepolisian. Perdagangan. Setelah berhasil menaklukkan berbagai wilayah, jalur perdagangan semakin lancar. Ibu kota Basrah di Teluk Persia pun menjadi pelabuhan dagang yang ramai dan makmur. Dan yang terakhir adalah kerajinan. Pada masa Khalifah Abdul Malik menjabat, mulailah dirintis pembuatan tiras atau semacam bordiran, yakni cap resmi yang dicetak pada pakaian khalifah dan para pembesar pemerintah. Demikianlah materi pelajaran kita tentang pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah. Semoga setelah mempelajari bab ini dapat meningkatkan wawasanmu tentang sejarah ilmu di dunia Islam dan memupuk semangat untuk menuntut ilmu. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.